Ada sebuah jalan raya di kota Lamongan yang terlihat biasa saja. Hanya dua tebing kapur yang terbelah lurus, membentuk jalur penghubung antar kota. Tapi siapa sangka, di balik keindahannya, tersimpan kisah mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bahwasanya bukit ini dipercaya jadi tempat tinggal seekor ular naga raksasa. Namun sejak bukit itu dibelah untuk dijadikan jalan, ular naga yang bersemayam di dalamnya dipercaya marah. Sejak saat itu, jalan ini sering disebut haus korban. Banyak kecelakaan yang terjadi di sini dianggap sebagai tanda bahwasanya naga itu tidak terima tempatnya diganggu. Kembali lagi di channel Papa Reka. Kali ini admin CNDY akan membahas tentang Gunung Giri, sebuah gunung yang terpaksa dibelah untuk dijadikan jalan raya. Sejarah Gunung Giri dimulai sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Ketika pemerintah berusaha memperbaiki akses jalur darat dari Kecamatan Babat menuju Kota Jombang. Pada masa itu, kendaraan yang hendak menuju Lamongan Selatan atau Jawa Timur bagian tengah harus menempuh jalan berliku yang panjang, melewati perkampungan dan jalur kecil. Waktu tempuh bisa berjam-jam lebih lama. Karena itulah muncul gagasan besar, yaitu membelah Bukit Kapur di Desa Giri, Kecamatan Ngimbang, untuk dijadikan jalan tembus. Bagi masyarakat waktu itu, ide ini terdengar mustahil. Bagaimana mungkin Bukit Kapur setinggi hampir 30 meter yang berdiri kokoh selama ratusan tahun bisa dibelah begitu saja? Tapi pemerintah saat itu tidak main-main. Alat berat didatangkan, dan untuk pertama kalinya masyarakat desa melihat proses pembongkaran bukit dengan dinamit. Setiap kali dinamit diledakkan, suara ledakannya bergema ke seluruh lembah. Debu kapur mengepul tebal hingga menutupi sawah dan rumah-rumah di sekitar bukit. Anak-anak desa berlari ke tempat tinggi untuk menonton, sementara orang tua mereka ada yang merasa takjub. Ada pula yang takut, seolah gunung itu benar-benar murka. Prosesnya tidak sebentar, butuh waktu lama untuk membuat belahan yang rapi. Karena struktur kapur yang keras, hari demi hari tebing itu akhirnya terbentuk, menjulang lurus di kanan kiri jalan sepanjang hampir 200 meter. Setelah selesai, jalan ini benar-benar mengubah kehidupan masyarakat. Akses perdagangan lebih cepat, transportasi hasil bumi lancar, dan mobilitas warga semakin mudah. Tapi di balik manfaat besar itu, ada konsekuensi lain. Jalan ini dikenal sebagai salah satu jalur paling ekstrim di kota Lamongan. Dari arah Kecamatan Babat, kendaraan harus menanjak curam. Tidak sedikit sopir bus atau truk yang menurunkan gigi rendah, bahkan berhenti sejenak untuk memastikan mesin kuat untuk menanjak. Dari arah Jombang, jalannya menurun tajam. Sering terjadi remblong, terutama kendaraan besar yang membawa muatan berat. Kecelakaan pun kerap mewarnai kisah perjalanan di Gunung Giri. Maka jadilah jalan ini bukan hanya ikon pembangunan, tapi juga tempat yang selalu mengundang rasa was-was. Indah dipandang, tapi penuh resiko ketika dilalui. Dan disinilah berbagai cerita mistis atau legenda mulai menyelimuti Gunung Giri. Sebab bagi sebagian orang, Bukit Kapur ini bukan hanya sekedar tebing yang dibelah, melainkan tempat yang menyimpan jejak sejarah dan misteri sejak masa lampau. Konon, jauh sebelum Bukit Kapur di Giri dibelah untuk jalan raya, tempat ini dipercaya sebagai pertapaan seekor ular naga raksasa. Bukan ular naga biasa, melainkan makhluk gaib penjaga tanah Lamongan bagian selatan. Tubuhnya sangat besar, panjang membentang dari satu bukit ke bukit lain. Kepala ular naga ini diyakini berada tepat di Gunung Giri, sementara ekornya menjulur jauh hingga di Gunung Pegat yang ada di Karanggembang, Kecamatan Babat. Bayangkan,
Seekor ular naga dengan diameter kepala sebesar tebing dan tubuh yang seakan mengikat seluruh kawasan perbukitan Kapur. Ular naga ini bertapa berabad-abad lamanya, tak pernah mengganggu siapapun. Namun semua berubah di era 1970 hingga 1980-an ketika manusia mulai membelah bukit dengan dinamit. Ledakan demi ledakan seakan menusuk tubuh ular naga yang sedang bertapa. Tebing yang runtuh diyakini sebagai luka-luka di tubuhnya. Warga sekitar percaya sejak saat itu ular naga yang semula tenang berubah menjadi murka. Energi kemarahannya meresap ke jalan raya yang kini membelah Gunung Giri. Dari sinilah masyarakat mulai mengaitkan maraknya kecelakaan dengan kutukan ular naga. Truk yang kehilangan kendali, bus yang remnya blong, hingga pengendara motor yang terjatuh, tergelincir, semuanya diyakini sebagai korban tumbal ular naga. Tanda bahwa sang penunggu gaib belum rela tubuhnya dilukai manusia. Menurut cerita, ular naga itu tidak benar-benar pergi. Ia memilih menjelma menjadi wujud batu di sekitar Gunung Giri. Batu itu dipercaya sebagai wujud tubuhnya yang membatu, tempat ia melanjutkan pertapaannya. Batu ular naga ini dianggap keramat, dan beberapa warga bahkan masih memberikan sesaji sebagai bentuk penghormatan. Dan bila seseorang melewati jalan ini dengan hati yang sombong, meremehkan kisah lama, konon makhluk itu akan menampakkan amarahnya dalam bentuk kecelakaan mendadak. Tak heran, sebagian pengemudi memilih melintas dengan pelan sambil berdoa dalam hati. Inilah sebabnya Gunung Giri bukan sekedar jalan raya yang dibelah oleh dinamit. Bagi masyarakat, ia adalah saksi bisu pertarungan antara ambisi manusia dan murka makhluk gaib penjaga alam. Jalan lurus di tengah bukit itu dipercaya bukan hanya hasil teknologi, melainkan juga jejak tubuh ular naga yang terguncang. Dan cerita ini tidak berhenti di sini, sebab murka ular naga dipercaya menjalar hingga membawa pantangan yang masih berlaku sampai sekarang, terutama bagi mereka yang baru saja menikah. Konon, pasangan yang baru saja menikah tidak boleh lewat jalan di Gunung Giri. Jika mereka nekat, rumah tangganya akan dihantui pertengkaran, kesialan, bahkan perpisahan. Bagi masyarakat, itu bukan sekedar cerita kosong. Sudah banyak pasangan yang dikisahkan mengalami rumah tangga retak setelah melintas di sini. Seakan ular naga mengambil kebahagiaan mereka sebagai ganti luka di tubuhnya. Karena itu, sampai hari ini, banyak pengantin baru lebih memilih memutar jalan jauh. Mereka rela menambah waktu perjalanan hanya demi menghindari kutukan ular naga di Gunung Giri. Tapi bagaimana jika jalan itu satu-satunya akses? Bagaimana jika mereka terpaksa melewatinya? Maka ada satu cara yang dipercaya bisa menenangkan amarah ular naga, yaitu tumbal ayam hidup. Pengantin baru yang lewat Gunung Giri harus membawa ayam hidup. Sesampainya di jalan yang membelah bukit, ayam itu dilepaskan begitu saja, biarkan ia berlari kemanapun. Ritual ini dipercaya sebagai bentuk persembahan sederhana agar ular naga merasa dihormati dan tidak mengambil kebahagiaan sang pasangan. Sebagian orang mungkin menertawakan tradisi ini, tapi bagi masyarakat setempat, ini adalah warisan nenek moyang yang tak bisa diabaikan. Karena siapa yang berani menantang ular naga yang tubuhnya sebesar bukit? Dan hingga kini, ular naga itu dipercaya masih bertapa, menjelma menjadi batu yang tersembunyi di perbukitan. Batu itu adalah simbol bahwa meski tubuhnya sudah terbelah, rohnya tidak akan pernah mati. Ia tetap ada, mengawasi setiap kendaraan yang melintas, mencari siapa yang berani menantang kutukannya. Jadi lain kali, bila kamu melewati Gunung Giri, apalagi bersama pasangan yang baru saja menikah, ingatlah legenda ini. Jangan anggap enteng bisikan ular naga yang terluka. Sebab meski tak terlihat mata, ia bisa saja menatapmu dari balik tebing Kapur, menunggu tumbal berikutnya. Begitulah kisah yang melekat pada Gunung Giri, sebuah jalan raya yang indah, namun dipercaya sebagai tubuh ular naga yang terpaksa untuk dibelah. Dari situlah lahir kutukan, pantangan pengantin baru, hingga ritual tumbal ayam yang masih dijalankan hingga sekarang. Dan yang menarik, cerita ini bukan hanya dipercaya masyarakat Lamongan saja,
warga sekitar dari kota tetangga seperti Jombang, Bojonegoro, hingga Tuban juga mengenal mitos Gunung Giri. Banyak dari mereka yang memilih berhati-hati saat melintas, bahkan ikut meyakini bahwa jalan ini memang tidak bisa disepelekan. Artinya, legenda ini telah melintas batas administratif, menjelma menjadi kepercayaan bersama yang diwariskan dari mulut ke mulut, bukan sekedar cerita lokal, melainkan kisah yang menyatukan seluruh masyarakat di kawasan Lamongan Selatan. Jadi, apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah benar seekor ular naga raksasa masih bersemayam di balik tebing Kapur Giri, menunggu siapa saja yang berani meremehkannya? Itu semua kembali pada keyakinan kita masing-masing. Yang jelas Gunung Giri telah menjadi bagian dari identitas Lamongan dan sekitarnya. Sebuah jalan yang bukan hanya menghubungkan kota, tapi juga menghubungkan kita dengan sejarah, mitos, dan misteri yang tak pernah mati.